Film ini didasarkan pada kisah nyata di mana bocah lucu yang berusia 6 tahun ini ikut bertempur bersama tentara Rusia di medan perang, dan ia jadi pahlawan perang Soviet selama Perang Dunia Kedua. Jadi ceritanya ada seorang anak berusia 6 tahun bernama Sergei Aleskov. Dia tinggal bersama ibu dan kakaknya di desa Green, Rusia. Pada saat itu pasukan Jerman menyerang Rusia, yang membuat ayah Sergei gugur di medan perang, sementara kakak Sergei tewas digantung tentara Nazi. Lalu kemudian setelah musim panas pada tahun 1942, setelah perang Stalingrad antara pasukan Jerman dan Rusia pecah, pada saat itu pasukan Jerman pun tiba dan membantai para penduduk desa di tempat Sergei. Ibu Sergei yang melihat kedatangan tentara Jerman pun panik dan menyuruh anaknya itu untuk segera melarikan diri. Sementara sang ibu akhirnya tewas karena ditembak oleh tentara Nazi. Sergei yang malang pun terus berlari ke arah hutan. Sambil menangis, ia pun terus berjalan masuk ke dalam hutan, dan yang ada di dalam pikirannya hanyalah bagaimana nasib sang ibu yang ia tinggalkan. Setelah seharian terus berlari menyusuri hutan, anak malang ini pun akhirnya menemukan aliran sungai, dan ia sejenak melepas dahaga. Tapi tak lama kemudian dia melihat ada para tentara Jerman, dan langsung berusaha untuk bersembunyi di dekat pohon. Bocah malang itu hanya bisa menutup mulut dengan tangannya untuk menutupi rasa takutnya ketika ada seekor ular berjalan di atas pohon tersebut agar tidak ketahuan oleh tentara Nazi. Tak lama kemudian para tentara Nazi yang sedang berburu itu pun pergi. Lalu dengan cepat bocah malang ini pun mendatangi tempat tersebut, berharap ada sedikit makanan yang mereka tinggalkan untuk sekedar mengganjal rasa laparnya. Berhari-hari bocah malang ini pun terus berjalan menyusuri hutan. Siang dan malam ia lalui sambil meninggalkan jejak agar ia bisa tahu kalau tempat ini sudah ia lewati, sehingga ia gak muter-muter di hutan itu. Dengan mengandalkan tubuh kecilnya, ia pun berusaha mencari buah-buahan yang mudah digapai dan juga minum dengan mengumpulkan air embun. Hingga pada suatu hari saat sedang berjalan, tiba-tiba sebuah rudal jatuh di belakangnya. Akibat ledakan tersebut, bocah malang ini pun tersungkur dan terguling. Dengan kondisi yang tertatih, bocah itu pun berusaha untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, ia mendengar suara burung beterbangan yang menandakan tak jauh ada orang yang sedang berjalan. Ia pun berusaha untuk bersembunyi dari orang tersebut. Lalu tak sengaja karena saking lelahnya, bocah itu pun ketiduran dan ia bermimpi bertemu dengan ibu dan kakaknya. Singkat cerita, keesokan paginya ia terbangun oleh tetesan hujan. Lalu karena kelaparan, ia pun meminum air hujan tersebut untuk sekedar melepas dahaga. Namun air itu saja ternyata belum cukup untuk memulihkan kondisinya, karena tubuhnya saat ini masih sangat lemas dan ia tidak mampu lagi berjalan. Pada saat itulah bocah malang ini pun akhirnya ditemukan oleh tentara Rusia, Resimen Pengawal ke-142 dari Divisi Senapan Pengawal ke-47 yang sedang berpatroli. Lalu kemudian Sergei pun dibawa ke kamp pasukan Rusia. Mengetahui kalau anak ini merupakan salah satu korban dari tentara Nazi, mereka langsung memberikan pertolongan dan juga makanan untuk memulihkan kondisinya. Sergei pada saat itu dirawat oleh wanita cantik yang bernama Katia, yang selalu memberinya semangat dan berusaha untuk memulihkan Sergei dari rasa traumanya. Setiap hari melihat para tentara Rusia yang terluka dan gugur di medan perang, muncullah perasaan dari Sergei untuk ikut membantu mereka. Katia pun lalu menasihati Sergei agar ia bisa tumbuh menjadi anak yang tangguh dan pemberani. Suatu hari Komandan Sergeevich datang menjenguk Sergei. Sergei pun lalu menceritakan kisahnya, mulai dari awal tentara masih menyerang hingga sampai ia bertemu dengan pasukan Rusia. Komandan Sergeevich kemudian menunjukkan pistol kesayangannya pada Sergei agar ia kembali semangat. Kemudian saat akan pergi, Katia mengatakan jika ia akan terus merawat Sergei sampai pulih dengan penuh kasih sayang. Terlihat Katia sebenarnya menyimpan perasaan pada Komandan Sergeevich, tapi ia selalu bersikap dingin pada Katia, meskipun sebenarnya ia juga memendam perasaan yang sama. Selain itu, di sana Sergei juga mendapat perhatian dari para tentara lain. Bahkan ada yang memberinya teropong sehingga membuat Sergei kembali semangat untuk hidup. Keesokan harinya tiba-tiba tentara Nazi menyerang kamp pasukan Rusia. Namun untung saja pada saat itu mereka semua berhasil dipukul mundur. Setelah itu Komandan Sergeevich kembali menjenguk Sergei. Dan dari situlah Sergei menganggap jika Komandan Sergeevich sebagai ayahnya sendiri, karena ia dari kecil belum pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah karena ayahnya gugur di medan tugas saat ia sejak kecil.
Akhirnya pada saat itu Komandan Sergei Vikpun mengangkat Sergei menjadi anaknya sendiri. Setelah itu Komandan memberikan hadiah baju tentara Rusia untuk Sergei, dan melihat hal itu ia pun sangat senang. Namun tak lama kemudian tiba-tiba tentara Jerman kembali menyerang. Kedatangan mereka yang tidak terdeteksi pun membuat banyak prajurit berguguran dari pihak Rusia. Pada saat itu Sergei pun mencari keberadaan Komandan dan juga Katia. Lalu salah satu perawat mengingatkan Sergei agar ia berhati-hati dan menjaga diri baik-baik, serta menolong siapapun yang memerlukan pertolongan. Mendengar perkataan itu, semangatnya pun terpecut, dan ia langsung berusaha membantu para pasukan semampunya. Setelah pertempuran selesai, Komandan mengajak Sergei untuk berjalan-jalan. Mereka pun pada saat itu melihat jika pusat komunikasi mereka hancur, sehingga para tentara tidak bisa berkomunikasi dari jarak jauh dengan Komandan. Melihat kondisi tersebut, Sergei yang pemberani menawarkan diri untuk menjadi pengantar pesan. Melihat semangat Sergei, Komandan pun sangat kagum, lalu ia mengizinkannya. Sejak saat itu dengan penuh semangat, Sergei pun tanpa takut menyusuri parit dan membagikan surat yang berisi perintah dari Komandan. Di samping itu, kedatangan Sergei juga memiliki dampak lain, di mana hal itu bisa membuat para tentara sedikit mencairkan suasana di tengah tegangnya peperangan. Suatu hari Sergei berkeliling sendirian menyusuri hutan. Dengan menggunakan teropongnya, ia pun terkejut karena melihat para tentara Jerman yang menyusup dan telah memantau pasukan Rusia di balik tumpukan jerami. Sontak ia pun langsung bergegas melaporkannya pada prajurit yang berada di camp. Namun para prajurit itu tidak percaya dan mereka hanya membawa beberapa orang prajurit. Namun ternyata sampainya di sana, laporan Sergei terbukti benar. Pada saat itu mereka berhasil menangkap beberapa mata-mata pasukan Jerman. Sergei juga tak ketinggalan berhasil mengamankan sebuah alat telekomunikasi. Alhasil setelah peristiwa itu, Sergei mendapatkan apresiasi dari komandan dan tentara lainnya. Keesokan harinya, tentara Jerman kembali menyerang dengan pasukan yang lebih banyak. Mereka menyerang terus-menerus tiada henti, yang membuat Sergei terhambat untuk mengirimkan surat pada para pasukan. Melihat situasi yang sangat berbahaya itu, salah satu prajurit memperingatkan Sergei untuk kembali ke camp. Namun saat kembali ke camp, terlihat komandan dan para pasukan sulit berkomunikasi karena kabel komunikasi mereka terputus, sehingga sulit untuk memberikan arahan dan strategi. Lagi-lagi melihat kondisi yang genting itu, dengan gagah berani Sergei kembali pergi ke medan perang, mencari kabel yang putus. Dan berkat informasi dari seorang prajurit yang terluka, ia pun bisa menemukan keberadaan kabel tersebut, lalu menyambungkannya kembali. Hari berikutnya, Sergei dan para prajurit melakukan patroli untuk melihat kondisi warga sekitar. Terlihat Sergei juga bermain dengan teman-teman barunya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba pasukan Jerman kembali menyerang. Untung saja pada saat itu, komandan dan Sergei masih bisa selamat. Malam harinya mereka kembali jalan-jalan dan berbincang. Komandan menasihati agar Sergei tumbuh menjadi anak yang tangguh menghadapi segala rintangan. Namun saat perbincangan itu, tiba-tiba musuh lagi-lagi menyerang. Pada saat itu komandan terhempas dan tertimpa sebuah kayu. Awalnya Sergei berusaha untuk menolong, menyingkirkan kayu itu, tapi tubuhnya yang kecil tidak bisa menolong komandan. Ia pun lalu melaporkan hal itu pada prajurit, hingga akhirnya komandan pun berhasil diselamatkan. Singkat cerita, para prajurit Rusia berhasil menahan serangan pasukan Jerman. Dan pada hari itu juga dikabarkan bahwa pasukan Jerman sudah ditarik mundur dari daerah Stalingrad. Pada saat itu, Sergei juga diberi penghargaan atas semua jasa dan aksi heroiknya. Ia dianggap sebagai pahlawan dengan usia yang masih sangat muda. Kisah Sergei ini harus menjadi pelajaran bagi bocil-bocil di zaman sekarang. Bukan berarti mereka harus terjun ke medan perang atau bertempur lewat game online. Tapi mereka harus bertempur dengan rasa malas untuk belajar, agar nantinya mereka bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk memajukan negaranya masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.